Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7271 sampai bab 7280. Dengan hanya tersisa 2 hari menjelang kebangkitan naga pada hari kedua bulan kedua kalender lunar, Charlie dan Claire telah bersiap melangkah ke utara, menuju East Cliff. Charlie memesan tiket penerbangan untuk esok siang, lengkap dengan sebuah suite di hotel terbaik tak jauh dari stadion. Ia merencanakan perjalanan itu dengan cermat. 2 hari pertama untuk menjelajahi East Cliff bersama Claire. Kemudian selepas konser, 2 hari berikutnya untuk menikmati kota itu lebih dalam. Rencana penjelajahan kota sejatinya datang dari Claire. Dengan alasan sederhana ingin berjalan-jalan, ia meminta Charlie menyiapkan perjalanan 4 hari. Namun, di balik itu, ia menyembunyikan maksud agar Charlie tidak curiga terhadap niatnya yang lain. Elaine, yang tahu mereka akan pergi beberapa hari sekaligus melewati ulang tahun Charlie, memanggil Claire ke kamar untuk berbicara empat mata. Entah apa yang dikatakan Elaine. Yang jelas ketika Claire keluar, wajahnya merah padam. Matanya menatap tajam seperti seseorang yang baru saja menyembunyikan rahasia. Malam itu, Claire berbaring di samping Charlie, namun tak juga terlelap. Pikirannya resah, dadanya penuh debar. Di waktu yang sama, jauh di atas langit rahasia, Tawana Suite juga terjaga. Ia tengah menumpangi jet pribadi dalam perjalanan panjang dari Prancis menuju East Cliff. Menariknya, pesawat itu bukan miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari Bernard Erno. Sebuah langkah yang disengaja, agar perjalanannya tak terendus publik. Sebab bila ia menggunakan pesawat pribadi, setiap pergerakan akan menjadi sorotan dunia. Tawana sengaja menjaga kerahasiaan ini. Ia ingin memberi kejutan pada Charlie. Konser perpisahan terakhir Queen akan menjadi panggungnya, sebagai tamu istimewa sekaligus rahasia. Ia dan Queen telah bersepakat sebagai sahabat. Tak seorang pun boleh tahu, termasuk Charlie. Malam itu, di tengah dentuman musik, saat Queen melantunkan lagu Assassin, ia akan turun dari udara dengan kawat baja, menyanyi bersamanya. Perjalanan jauh dari Prancis ke Beijing bukanlah perkara mudah. Tapi bagi Tawana, kehadiran Charlie di antara penonton membuat segalanya berharga. Terlebih lagi, konser itu bertepatan dengan ulang tahun Charlie yang ke-29. Kesetiaannya membuat ia tak ingin melewatkan kesempatan, meski hanya sekadar menghadiahkan sebuah lagu di atas panggung. Di dalam jet, asistennya mendekat dengan wajah cemas. Nona Sweet, Tuan Trevor Kennedy baru saja memberitahu media bahwa Anda akan segera menentukan tanggal pertunangan. Berita ini sedang jadi sorotan. Apakah Anda ingin melihatnya? Tawana mengernyit. Terperanjat. Apa yang dipikirkan Trevor? Kami bahkan tidak berhubungan belakangan ini. Mengapa dia tiba-tiba menyebarkan kabar semacam itu? Sang asisten menggeleng. Saya kurang tahu pasti. Mungkin Anda ingin menghubungi Tuan Kennedy secara langsung. Tawana menarik napas, lalu berkata dingin. Berikan telepon satelit itu. Tak lama kemudian, Trevor menerima panggilan. Sejak berita itu menyebar, ia memang menanti-nanti telepon darinya. Rumahnya kini dikepung media dan penggemar, tapi ia menolak semua wawancara. Baginya, kabar itu hanyalah cara agar Tawana mau menghubungi. Begitu suara perempuan itu terdengar, Trevor berucap lembut, "Hai, sayang." Namun Tawana langsung menegurnya dengan ketus. "Trevor, kenapa kamu menyebarkan kabar tidak benar ke media?" Trevor menjawab dengan nada membela diri. Tidak benar. Kita ini memang sudah berpacaran. Kita sudah membicarakan pernikahan. Bahkan aku bilang akan melamarmu. Kamu menyetujuinya saat itu. Setuju secara lisan bukan berarti mengikat. Tawana membalas dengan cepat. Lagi pula, jika memang kamu bermaksud melamar, lakukan dengan benar. Biarkan aku yang menentukan penjelasannya. Bagaimana bisa kamu asal bicara ke media tanpa persetujuanku? Trevor mulai kehilangan kesabaran. Kalau aku tidak mengatakannya, apa kamu akan meneleponku? Selama ini kamu menghindar.
Bahkan saat liburan sekalipun. Apa salahku? Kalau memang mau putus, katakan saja. Jangan terus mengulur waktu dan menjauh dengan cara dingin seperti ini. Tawana menahan emosi. Berkata lirih. Akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Belum ada waktu untuk membicarakan semua ini. Kalau sudah lebih tenang, aku pasti akan berbicara denganmu. Tidak, suara Trevor meninggi. Kalau aku menunggu lebih lama lagi, kamu akan benar-benar meninggalkanku. Aku tahu kamu menyukai pria bernama Charlie itu. Tapi sadarilah, dia sudah beristri. Bahkan punya pertunangan seperti Queen. Bagaimana mungkin ada tempat untukmu? Nada suara Tawana bergetar. Syarat kemarahan dan juga rasa bersalah. Itu urusanku. Kamu tidak perlu ikut campur. Trevor menekan. Lalu bagaimana denganku? Apa aku harus menunggu tanpa kepastian? Atau kita akhiri saja sekarang? Tawana terdiam sejenak. Lalu menghela napas panjang. Akhirnya dia berkata dengan tenang. Trevor, sebaiknya kita akhiri. Aku tak lagi sayang. Maafkan aku. Keheningan singkat gemetar sebelum Trevor diucapkan dengan suara mengejutkan yang tenang. Kamu tak harus mencintaiku. Tapi setidaknya mencintailah dirimu sendiri. Cinta yang tidak mungkin itu lebih baik disimpan dalam hati. Nikahilah seseorang yang bisa menoleransi perasaanmu. Agar seiring waktu, kenangan itu memudar. Jangan biarkan cintamu menyia-nyiakan masa mudamu. Mata Tawana berkaca-kaca. Namun ia tersenyum getir. Aku tahu, Trev. Kamu mengatakan itu untuk kebaikanku. Tapi terkadang, meski tahu segalanya mustahil, manusia tetap sulit menyerah. Bagaimanapun, aku masih punya waktu untuk disia-siakan. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup pembicaraan. Kita putus saja. Anggap ini yang terbaik bagi kita berdua. Aku tidak akan membuka suara kepada media. Anggap saja aku memberi waktu 2 bulan kamu menjelaskan keadaan. Selama itu, aku tak akan menemuimu atau menanggapi gosip pertunangan. Telepon terputus. Tawana menunduk. Membiarkan 2 butir air mata jatuh tanpa suara. Hari pertama bulan kedua, Charlie dan Claire berangkat menuju East Cliff. Tak lama setelah pesawat mereka mengudara, di tempat lain Stephen juga bersiap melakukan perjalanan ke kuil Kixia. Ashley telah menyiapkan semuanya dengan teliti. Bukannya menggunakan jalur mencurigakan. Ia mengatur agar Stephen terbang dengan pesawat kargo dari Shanghai menuju Melbourne, Australia. Perusahaan transportasi itu sah dan legal. Bahkan salah satu grup logistik terbesar di Asia dengan armada hampir 100 pesawat, lengkap dengan bandara kargo sendiri. Langkah itu memastikan tidak ada catatan mencurigakan di bea cukai. Sesampainya di Australia, staf darat yang menyamar akan langsung menjemput Stephen. Dengan demikian, ia bisa keluar masuk tanpa terendus. Ashley berpesan dengan tegas. Stephen, pastikan perjalananmu sesuai rencana. Jika berhasil, hidup Charlie akan memasuki babak baru. Stephen menunduk hormat. Nyonya, aku tidak akan mengecewakan. Ashley melanjutkan. Pesawatmu berangkat malam ini. Tiba di Melbourne besok siang. Saat itu, konser Nana belum dimulai. Jika Nona Wilson menyampaikan pesan kepada Charlie besok pagi sesuai rencana, maka paling cepat Charlie baru tiba di Melbourne malam hari ketiga. Itu memberi cukup waktu. Kamu harus sudah meninggalkan Australia sebelum dia sampai. Stephen mengangguk. Baik, saya akan menunggu di Melbourne. Begitu Tuan Muda tiba, saya akan segera berangkat. Ashley tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan penerbangan ke Osaka. Kita akan bertemu di kuil Kinkakuji, Kyoto. Stephen terkejut. Nyonya, jadi tujuan Anda berikutnya Jepang? Benar, jawab Ashley. Saat Charlie kembali, dia akan mengetahui keluarga Nona Wilson menghilang. Dia pasti curiga ada yang lebih besar di balik ini. Oleh karena itu, aku, kamu, saudari Sulins, semua yang terkait dengan rencana ini harus meninggalkan Tiongkok. Kita akan berlindung di kuil Kinkakuji. Kepala biaranya murid Jeston. Kuil itu sudah ditutup untuk merefleksikan tempat yang aman untuk beristirahat. Ashley tahu betul, Charlie mencintai Claire. Jika ia sadar Claire dibawa tanpa seizinnya, ia akan mencari sampai ke ujung dunia. Maka meninggalkan Tiongkok adalah satu-satunya cara. Setibanya di East Cliff, Charlie dan Claire memilih menginap di sebuah hotel yang letaknya tak jauh dari Stadion Nasional. Karena konser besar yang akan digelar di sana, hampir semua kamar sudah terisi penuh. Mereka bahkan harus menunggu hampir setengah jam sebelum akhirnya bisa menyelesaikan proses check-in. Begitu mendapat kamar,
Claire yang tidak betah berdiam diri mengajak Charlie berjalan-jalan di pusat kota. Gadis itu memang mahasiswa seni dan desain. Dan ia selalu terpikat pada rumah-rumah halaman di sekitar jalan lingkar kedua East Cliff. Ia ingin menikmati suasana kawasan itu bersama Charlie. Charlie pun menyetujui ajakan itu tanpa curiga. Tak menyadari bahwa alasan Claire sebenarnya hanyalah ingin mengunjungi lingkungan tempat ia pernah tinggal saat kecil. Keduanya lalu menapaki gang-gang sempit di jalan lingkar kedua. Claire tampak bersemangat. Ia sibuk memotret banyak hal. Juga berfoto bersama Charlie. Senyum ceria terus menghiasi wajahnya sepanjang jalan. Saat mereka tiba di Houhai, permukaan danau masih tertutup lapisan es, meski di tepiannya sudah mulai mencair. Claire menghela napas dengan sedikit penyesalan. Aku selalu ingin mencoba kereta luncur es tradisional dari utara, ucapnya lirih, tapi tak pernah sempat. Charlie, pernahkah kamu mencobanya? Charlie menggeleng. Aku juga belum pernah, tapi kalau kamu ingin, tahun depan kita bisa datang lebih awal. Jangan menunggu sampai musim semi. Ia tentu tak berani mengaku bahwa sebenarnya ia pernah mencoba. Di mata orang-orang, ia hanyalah seorang yatim piatu yang tumbuh di Aurus Hill dan kemudian hidup di panti jompo. Bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang seperti itu memiliki kenangan masa kecil bermain kereta luncur di utara? Apalagi, musim dingin di Aurus Hill hanya basah dan menusuk tulang. Bukan dingin yang mengubah danau menjadi lautan es. Bahkan anjing pun sulit berdiri di atasnya. Apalagi manusia. Anak-anak yang tumbuh di sana jelas tak mungkin punya pengalaman seperti itu. Claire sedikit kecewa. Namun segera pulih. Ia menoleh dan tersenyum pada Charlie. Besok ulang tahunmu. Bagaimana kalau kita makan siang di restoran yang bagus? Tidak perlu. Jawab Charlie sembari tersenyum tipis. Aku tidak terbiasa merayakan ulang tahun di restoran. Tapi aku ingin merayakannya. Balas Claire. Charlie pun memberi usul. Kalau begitu, bagaimana kalau kita beli kue dan diantar ke hotel? Setelah konser nanti malam, kita bisa menikmatinya berdua di kamar. Claire berpikir sejenak lalu mengangguk. Tidak masalah. Aku malah sudah memesannya di toko roti terkenal di East Cliff. Nanti, kita rayakan saat kembali ke hotel. Charlie menatapnya penuh kasih. Tersenyum. Dan berkata lembut, oke. Terima kasih, sayang. Malam itu, setelah mandi, mereka berbaring di ranjang. Claire sengaja menunggu hingga tengah malam, agar bisa mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepada Charlie. Sementara itu, pikiran Charlie melayang entah kemana. Kata-kata Queen masih membekas kuat di kepalanya. Kecuali kamu memberiku seorang putra. Bayangan itu membuatnya resah. Ia khawatir setelah konser selesai, Queen akan kembali menekankan hal itu. Apalagi, setelah pensiun dari panggung hiburan, hidup Queen akan benar-benar kembali normal. Jika suatu saat ia tiba-tiba mengumumkan ingin hamil sebelum menikah lagi, bagaimana Charlie bisa menjelaskannya? Pikirannya terus bergemuruh sampai jarum jam menunjuk tengah malam. Claire pun mendekat, menyandarkan kepala di bahunya, lalu berbisik lembut, "Selamat ulang tahun, sayang." Charlie tersenyum hangat, merangkulnya pelan, dan membalas dengan suara lembut. "Terima kasih, sayang." Baru saja Claire hendak menambahkan sesuatu, ponsel Charlie bergetar tanpa henti. Puluhan notifikasi WeChat masuk hampir bersamaan. Ucapan selamat ulang tahun berdatangan dari banyak orang, Queen, Aurora, Doris, Jasmine, Rosalie, Sophie, Stephanie, Autumn, Helena, bahkan Tawana pun tidak ketinggalan. Yang lebih mengejutkan, Vera, wanita yang berusia lebih dari 4 abad, juga mengirim pesan singkat penuh doa. Albert, Isaac, Porter, hingga keluarga Harker pun ikut menyampaikan ucapan mereka. Steve Rothschild bahkan menuliskan ucapan selamat panjang lebar. Rentetan pesan itu membuat Charlie merasa sedikit canggung. Ia tak berani membalas satu pun di depan Claire, dan akhirnya hanya meletakkan ponselnya. Claire menoleh heran. "Sayang, kenapa kamu tidak membalas?" Charlie tersenyum samar. "Itu hanya ucapan dari klien. Tidak perlu semuanya kubalas. Nanti aku cukup menuliskan ucapan terima kasih singkat di WeChat." Claire mengangguk tipis, lalu bertanya lembut, "Sekarang kamu sudah 29. Apakah ada harapan yang benar-benar kamu inginkan?" "Harapan?" Charlie merenung sejenak sebelum tersenyum. "Aku belum pernah benar-benar memikirkannya. Tapi sejujurnya, ada banyak." Claire tersenyum hangat. "Pikirkan satu yang paling penting. Nanti saat meniup lilin,
Sebutkan dalam hati. Katanya. Permohonan ulang tahun lebih mudah terkabul. Oke. Jawab Charlie sambil mengangguk kecil. Keesokan harinya. Tepat di tanggal 2 bulan lunar kedua. Eastcliff diselimuti kabut tebal sejak pagi. Stadion Nasional yang biasanya tampak jelas dari jendela hotel, kini tertutup lapisan putih yang kabur. Tak lama, butiran salju pun mulai turun. Aplikasi berita dan cuaca di ponsel serentak mengeluarkan peringatan. Hujan salju deras mengguyur Eastcliff, bahkan berpotensi berkembang menjadi badai salju. Padahal, dengan suhu yang mulai naik setelah bulan pertama kalender lunar dan Maret yang kian dekat, peluang turunnya salju seharusnya sangat kecil. Namun, cuaca seakan melawan logika. Dalam sekejap, kota metropolitan itu berubah jadi dunia putih. Claire begitu terpesona, duduk di tepi jendela setinggi langit-langit. Ia mengamati salju yang turun dengan mata berbinar. Di luar, situasinya berbeda. Jalan-jalan macet. Orang-orang berjuang menembus salju sambil membawa payung. Beberapa bahkan terpeleset bersama sepedanya. Salju terus mengguyur hingga malam tiba. Barulah reda ketika Charlie dan Claire mulai mengantre masuk ke stadion. Kendati salju melumpuhkan lalu lintas, semangat para penggemar tak surut sedikit pun. Puluhan ribu orang menyerbu pintu masuk, memenuhi stadion hingga atmosfer memanas. Charlie dan Claire kali ini memegang tiket istimewa, kursi di barisan depan, yang biasanya menjadi incaran dan paling sulit didapatkan. Dari sana, mereka bisa menyaksikan penampilan bintang panggung dari jarak sangat dekat. Namun, Claire tampak gelisah. Sesekali ia memeriksa jam di ponselnya. Konser dijadwalkan mulai pukul 19.30. Tinggal 20 menit lagi. Ia tahu, esok pagi pukul 7 ia harus bekerja sama dengan Stephen. Sekaligus memastikan Charlie melihat berita yang sudah ia atur. Begitu melihatnya, Charlie akan berangkat ke Australia. Itu berarti ia hanya punya waktu 12 jam terakhir bersama pria yang ia cintai. Menyadari kenyataan itu, Claire seakan sedang menghitung detik. Semakin ia memandang Charlie di sisinya, semakin emosinya bergejolak. Air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Melihat itu, Charlie terkejut dan cemas. Sayang, kenapa kamu menangis lagi? Beberapa hari terakhir, suasana hati Claire memang kerap tidak menentu. Charlie bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak mampu menebaknya. Kini, melihat Claire kembali menangis diam-diam, hatinya terasa perih. Ia menatapnya dalam-dalam, dan rasa sakit dalam hati Claire pun semakin menguat melihat tatapan itu. Hampir saja ia menuruti dorongan untuk memeluk Charlie dan menangis sejadi-jadinya. Namun ia menahannya, takut dirinya benar-benar akan roboh. Saat itu, dari samping terdengar suara tangisan seorang gadis. Pacarnya buru-buru merengkuhnya, panik, lalu bertanya, "Sayang, kenapa kamu menangis?" Gadis itu terisak. Aku baru sadar ini konser terakhir Kak Queen. Aku tidak sanggup membayangkan dia berhenti dari dunia hiburan di usia semuda ini." Tangisnya pecah. Emosinya tak terkendali. Charlie baru menyadari, bukan hanya Claire yang menangis. Banyak gadis di sekitar mereka juga meneteskan air mata sembari menatap panggung kosong. Ia pun mengira air mata Claire juga karena alasan itu. Dengan lembut ia memeluknya. Menenangkan. "Jangan bersedih, sayang. Meski Nona Golding pensiun, musiknya tetap bisa kamu dengarkan secara daring. Konser-konser lamanya juga masih banyak terekam. Lagi pula, kalau melihat pola penyanyi Hong Kong dan Taiwan, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali suatu hari nanti." Claire terdiam mendengar itu, lalu tersenyum kecut. Perlahan ia mencoba menenangkan diri, menekan gejolak yang hampir meluap. Pukul 19.30 tepat, pertunjukan dimulai. Berbeda dengan konser-konser sebelumnya yang kerap dibuka dengan kemegahan dan gemerlap, konser perpisahan terakhir Queen Golding justru tampil sederhana, tanpa gepiar cahaya dan sorak-sorai berlebihan. Panggung yang semula gulata diterangi layar-layar LED raksasa. Dari tengah panggung, hanya ada satu sorot lampu yang menyoroti seorang seniman pasir. Tangannya lincah menari di atas papan pasir bercahaya, membentuk guratan-guratan halus yang kemudian menjadi sebuah gambar. Seorang bocah laki-laki mungil, sekitar 2 hingga 3 tahun, tengah menggandeng tangan seorang balita. Tak lama kemudian, alunan musik mulai mengalir, diiringi nada yang syahdu. Queen naik perlahan dari bawah panggung. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun anggun,
dan dengan langkah tenang berdiri di hadapan puluhan ribu penonton untuk menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, Little Us. Lagu itu menceritakan kisah sepasang anak kecil, yang sejak bayi telah terikat oleh kebersamaan, tumbuh bersama, namun akhirnya terpisah karena keadaan keluarga. Mereka tak pernah lagi bersua, tapi gadis kecil itu tetap menyimpan cinta yang tak tergoyahkan di dalam hatinya, cinta yang hidup bahkan sebelum ia mengenal Charlie. Sang seniman pasir mengiringi setiap bait lagu dengan mahakarya visual. Guratan demi guratan terus berubah, menggambarkan perjalanan kedua anak itu. Saat bocah laki-laki itu berusia 7 atau 8 tahun, ia harus pergi meninggalkan kota bersama orang tuanya. Sementara si gadis hanya mampu menatap dengan mata basah, berlari mengejar mobil yang kian menjauh, hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Waktu berjalan, gadis kecil itu tumbuh layaknya anak-anak lainnya. Belajar, bermain, menjalani hari-hari biasa. Namun satu hal tak pernah hilang, bayangan wajah bocah lelaki itu saat meninggalkannya. Ia menjelma remaja, lalu wanita anggun dan anggun. Tetapi di dalam relung hatinya tetap kosong, karena tak pernah berhasil menemukan jejak sahabat kecilnya. Musim terus-terus berganti, pepohonan di tepi laut Houhai bertunas, lalu bertunas kembali. Permukaan es yang dicintai anak-anak membeku, mencair, dan membeku lagi. Namun hati sang gadis tetap membeku dalam kerinduan. Para penggemar setia Queen paham betul makna lagu ini. Mereka tahu, sebagai putri tunggal keluarga Golding yang bergelimang kekayaan, Queen rela meninggalkan status sosial menterengnya di Beijing, terjun ke dunia hiburan dengan satu tujuan, mencari sosok bocah lelaki yang dirindukannya. Namun hingga hari ini, tak seorang pun tahu apakah ia berhasil dipasang. Lagu itu pun tak menawarkan akhir bahagia. Umpan terakhirnya lirih berbunyi. Dimanapun kamu berada, keributan aku dan kita yang kecil di masa lalu. Suasana lembut, melankolis, dan syahdu memang terasa tak biasa untuk pembukaan konser. Namun bagi para penggemar Queen, lagu ini justru menjadi penghormatan tertinggi. Mereka yang mengikuti perjalanan Queen selama bertahun-tahun merasa tersentuh jauh lebih dalam dibandingkan dengan lagu-lagu berenergi yang biasanya ia bawakan. Mengingat malam itu adalah konser terakhirnya, perasaan haru kian menyesakkan dada penonton. Banyak di antara mereka yang sudah tak mampu menahan air mata sejak lagu pertama. Charlie yang duduk di antara penonton pun dilanda gelombang emosi yang rumit. Satu bait puisi kuno terlintas dalam pikiran, mudah menyiksa pria berbakat. Namun yang paling sulit adalah mendamaikan ketulusan seorang wanita cantik. Seorang wanita yang selama bertahun-tahun diam-diam mendedikasikan hidupnya untuknya. Bahkan hati yang paling keras pun akan luluh oleh ketulusan seperti itu. Yang membuat Charlie semakin terguncang adalah kenyataan bahwa Queen bukanlah satu-satunya wanita yang rela berkorban begitu besar demi dirinya. Suara merdu Queen, berpadu dengan lukisan pasir yang puitis, begitu kuat hingga menggetarkan perasaan Claire yang duduk di samping Charlie. Saat itu juga, salju yang sempat reda 1 jam sebelumnya kembali turun perlahan. Di ruang terbuka konser, butiran salju yang jatuh dari langit menyatu dengan alunan lagu, menciptakan gema emosional yang begitu kuat di hati para penonton. Ratusan ribu pasang telinga dan hati seakan ditarik masuk ke dalam pusaran cinta yang murni dan hangat. Bahkan saat salju dingin menempel di kepala dan bahu mereka, yang terasa justru kehangatan cinta yang bersemi dari lagu tersebut. Selesai menyanyikan lagunya, Queen membekukan tubuh dan menyeka air matanya. Ia tahu, Charlie berada di antara lautan manusia itu. Namun ia tidak pernah berani menatap langsung ke arahnya. Malam itu bahkan ia telah meminta para fotografer untuk tidak menyorot penonton. Takut kamera tidak sengaja menangkap wajah Charlie dan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Penonton yang melihat Queen kembali sambil mengusap air mata, mengira ia bersedih karena kenangan yang terkandung dalam lagu. Mereka pun menyimpulkan bahwa Queen belum pernah menemukan pria yang diceritakan dalam Little Us. Namun Queen segera menguasai dirinya kembali, lalu melanjutkan konser. 3 lagu berturut-turut ia bawakan, sebelum akhirnya mengambil jeda untuk berbicara melalui mikrofon. Suaranya bergetar lembut namun tegas. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Malam ini adalah pertunjukan terakhir dari konser perpisahan global saya. Saya lahir, tumbuh, dan memulai debut di East Cliff. Oleh karena itu, saya memilih East Cliff sebagai tempat penutup karir saya. Saya ingin perjalanan ini bermula dan berakhir di tempat yang sama.
layaknya tirai yang menutup panggung. Sorak-sorai menggema, penggemar histeris memanggilnya. Beberapa bahkan memohon agar ia tidak meninggalkan dunia musik. Queen hanya tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Saya bersyukur dan merasa terhormat telah memiliki kalian semua selama bertahun-tahun. Tapi saya percaya, segala hal indah pasti memiliki akhir. Selalu ada saat untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena itu, saya ingin pamit di masa terbaik saya, agar yang tertinggal hanyalah kenangan indah. Saya ingin kalian mengingat Queen yang paling indah. Seorang penggemar perempuan di barisan depan berteriak lantang. Queen, kamu akan selalu menjadi yang terbaik di hatiku. Queen tersenyum lembut, lalu menjawab, ingatlah, tidak ada yang terbaik selamanya. Setengah bercanda namun setengah serius. Ia menambahkan, kalau aku pamit sekarang, mungkin kalian akan mengingatku sebagai Queen yang terbaik. Tapi jika 10 tahun lagi aku masih bertahan, mungkin kalian akan berkata, Queen sudah menua, tak secemerlang dulu. Dan jika 20 tahun lagi aku belum pensiun, barangkali kalian akan berbisik, kenapa wanita tua itu masih di panggung? Tidakkah ia merasa lelah? Tidak, serentak penonton membantah. Queen menyamakan tangannya. Senyumnya hangat. Tak perlu khawatir. Aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk meremehkanku 10 atau 20 tahun mendatang. Semua dugaan itu salah. Yang ingin kusampaikan secara sederhana. Persahabatan sejati bukan diukur dari lamanya kebersamaan. Melainkan seberapa tulus kita hadir di saat-saat itu. Tanpa penyesalan meninggalkan. Aku sudah memberikan segalanya di dunia hiburan. Setiap nada. Setiap panggung. Semuanya untuk menemani kalian. Karena itu, aku tak menyesal mengucapkan selamat tinggal malam ini. Jangan bersedih. Jangan mengurungkan perpisahan ini. Tentulah, Queen yang penuh kasih telah memilih meninggalkan panggung di puncak kejayaannya. Kejujuran dan ketulusan yang menonjol dari wajahnya membuat ribuan pasang mata basah oleh air mata. Banyak idola yang berusaha mati-matian mempertahankan pamor. Menguras kreativitas untuk memperpanjang kejayaan masa depan. Mengandalkan popularitas demi keuntungan. Namun Queen tidak. Ia menjaga dirinya dengan disiplin. Menghargai penggemarnya dengan sepenuh hati. Tanpa pernah berpura-pura. Bertahun-tahun, ia menampilkan yang terbaik dari dirinya. Mempersembahkan segalanya hanya untuk para penggemar. Industri hiburan adalah dunia yang keras. Tak ada seniman yang bisa selamanya berada di puncak. Seberapa berbakat atau berpengaruh pada dirinya. Waktu akan mengikis pesona mereka. Seperti perjalanan hidup manusia pada umumnya. Jika ia memilih bertahan 5 atau 8 tahun lagi, Queen pun perlahan diluncurkan akan disingkirkan oleh wajah-wajah baru yang lebih muda, lebih segar, lebih bertenaga. Namun kini, ia memilih mundur di puncak, meninggalkan jejak monumental dalam sejarah musik Tiongkok, sebuah monumen yang berdiri gagah, tak tergoyahkan, sekaligus menandai betapa kerasnya perubahan arus. Di masa depan, hampir mustahil industri hiburan menemukan idola lain yang secemerlang dirinya. Karena betapapun berbakatnya seseorang, mereka tak akan memiliki perpaduan sempurna seperti Queen. Bakat yang tiada tanding, latar belakang keluarga yang kuat, disiplin diri yang keras, serta hati yang tulus. Ada yang mungkin memiliki 1, 2, bahkan 3 di antaranya. Namun 4 sekaligus. Hanya Queen yang memilikinya. Keputusan mundurnya di puncak kejayaan menjadikannya abadi. Ia akan selalu dikenang sebagai legenda musik, unik, tak tertandingi, dan mustahil tergantikan. Penampilan terakhir Queen berlangsung di tengah derasnya hujan salju yang menutupi langit malam. Para penggemar sama sekali tidak terusik oleh cuaca dinginnya. Justru, mereka larut dalam suasana syahdu. Seakan menikmati sebuah pemandangan yang indah sekaligus menyayat hati. Momen yang perlahan akan menjadi kenangan. Queen tampil tanpa celah sepanjang konser ini. Setiap bait lagu ia lantunkan dengan penuh perasaan. Tanpa sedikit pun kesalahan. Setelah hampir 2 jam menghibur, Queen menutup satu lagu dengan senyuman lembut di wajahnya. Lalu berkata, konser malam ini menampilkan seorang sahabat yang datang dari jauh. Ia menempuh perjalanan jauh dari Prancis untuk hadir sebagai tamu. Saya yakin kalian sudah bisa menebak siapa yang saya maksud, bukan? Begitu kalimat itu selesai terucap, riuh sorakan penonton menggema memenuhi arena. Semua orang tahu, beberapa hari terakhir Tawana berada di Paris untuk serangkaian konser. Maka saat Queen menyebut tamu istimewa dari Prancis, tak ada lagi yang meragukan.
Tentu saja itu adalah Tawana Sweet. Seperti yang diketahui, hubungan Queen dan Tawana memang sangat dekat. Queen bahkan pernah menjadi tamu di panggung Tawana sebelumnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika kini giliran Tawana yang hadir di konser Queen. Queen kembali mendekati mikrofon. Suaranya bergetar oleh semangat. Sekarang, mari sambut dengan tepuk tangan paling meriah untuk sahabat kita semua, Tawana Sweet, yang datang jauh-jauh dari seberang lautan. Sorakan penonton memuncak. Tepuk tangan membahana. Bagi mereka, kesempatan menyaksikan dua bintang dunia tampil dalam satu malam adalah pengalaman yang tak bernilai. Begitu kata-kata Queen berakhir, lampu panggung seketika meredup. Kabut asap memunculkan panggung, seolah menarik tirai tipis yang menutupi pandangan penonton. Di tengah kepulan asap itu, Queen diam-diam melangkah turun, menonjolkan sorotan panggung pada bintang tamunya. Kemudian, cahaya kembali menjadi terang. Musik mulai mengalun. Lagu yang sudah sangat familiar di telinga semua orang. Lagu legendaris milik Tawana, Love Story. Asap panggung perlahan terbuka, dan dari tengahnya muncullah Tawana, naik dengan anggun dari lift tersembunyi. Sontak penonton meledak dalam sorakan penuh antusias. Suara mereka menggema, mengisi udara malam. Meskipun udara menusuk dingin, Tawana mengenakan gaun berpayet yang memukau. Rekamannya menyerupai baju renang One Piece, namun dihias payet emas yang berkilauan, membuatnya tampak bersinar bagaikan bintang di atas panggung. Berbeda dengan Queen yang selalu menjaga jarak, Tawana sejak awal tampil justru menyorotkan seluruh perhatiannya pada Charlie. Dari balik panggung ia sudah mencarinya, dan ketika berdiri di bawah sorotan lampu, matanya langsung menyalakannya tanpa ragu-ragu. Claire, yang berdiri di sisi Charlie, segera menyadari arah itu. Ia tahu, pemandangan penuh gairah itu bukan ditujukan padanya, melainkan pada suaminya. Charlie sendiri merasa canggung. Tatapan intens Tawana membuatnya diliputi rasa bersalah. Ia pun berusaha menghindar, takut Claire menangkap sesuatu yang tidak seharusnya. Di atas panggung, Tawana menyanyi dengan sepenuh jiwa. Setiap nada penuh energi, setiap gerakannya menawan. Malam itu ia sengaja memilih lagu-lagu cinta yang syarat emosi, seolah ingin menyampaikan seluruh isi hati hanya kepada Charlie. Charlie semakin marah. Ia menundukkan pandangan, enggan beradu mata padanya. Namun, sikap menghindarnya justru membuat Tawana kian berani. Ia mendekat ke tepi panggung, berdiri di titik terdekat dengan Charlie, lalu menyanyi dengan lebih bergelora. Usai membawakan 5 lagu berturut-turut, Tawana mengangkat mikrofon, lalu berkata dalam bahasa Mandarin yang begitu fasih, merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi tamu di konser terakhir Nona Golding. Saya berharap kalian semua menikmati malam ini, dan saya berdoa setiap pasangan yang hadir di sini menemukan cinta sejati mereka. Ucapannya dalam bahasa Mandarin langsung disambut sorak-sorai penonton yang terkesima. Ia lalu melanjutkan dengan senyum samar. Saya belum pernah benar-benar mengenal Tiongkok sebelumnya. Namun sejak mengenalnya, saya jatuh cinta pada negeri ini dan pada rakyatnya. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Charlie. Semua peka bisa merasakan ada makna tersembunyi di balik kalimatnya. Tawana tak berani-berani lebih jauh. Ia pun segera menambahkan, selanjutnya, saya akan mempersembahkan lagu terakhir saya malam ini. Lagu Tiongkok yang paling saya sukai. Untuk itu, saya ingin mengundang Nona Golding bernyanyi bersama saya. Begitu kalimat itu meluncur, Tawana menoleh ke belakang panggung. Senyumnya merekah. Nona Golding, silakan naik ke panggung. Sorot mata semua orang terarah di sisi panggung, menunggu. Perlahan, Queen muncul dengan gaun putih bergaya klasik. Langkahnya mantap, penuh wibawa. Tawana segera menyapanya. Lalu mereka berpelukan singkat di hadapan penonton. Setelah itu, Tawana bertanya dengan penuh semangat. Kalian tahu lagu apa yang akan kita bawakan? Pembunuh, teriak penonton serempak, menggema seperti gelombang. Kegembiraan meledak. Kebanyakan dari mereka belum pernah menyaksikan langsung penampilan duet ini. Selama ini, mereka hanya bisa menikmatinya melalui rekaman video. Kini kesempatan emas itu tiba di depan mata. Tak heran mereka begitu bersemangat. Kedua diva itu lalu bergandengan tangan, menyanyikan Assassin bersama-sama. Namun kali ini, penampilan mereka berbeda. Tak ada tarian provokatif seperti sebelumnya. Terutama adegan terkenal saat Tawana mencium penari pria bertopeng yang sempat menggemparkan dunia. Di konser malam ini,
Mereka memilih tampil lebih sederhana. Hanya dua sahabat yang bernyanyi bergandengan tangan, menghadirkan harmoni sempurna. Setelah lagu usai, mereka menunduk ke dalam, masih saling menggenggam tangan. Air mata membasahi mata Queen. Dengan suara bergetar, ia berkata, dengan berakhirnya lagu malam ini, maka konser ini resmi berakhir. Begitu pula dengan perjalanan karir saya di atas panggung. Semuanya benar-benar berakhir malam ini. Saya sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan kalian selama bertahun-tahun, yang telah membawa saya sejauh ini. Saya hanya berharap lagu-lagu saya bisa terus menemani hidup kalian. Saya melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah itu, Queen meletakkan mikrofonnya, lalu kembali membungkuk dengan penuh ketulusan. Para penonton terhenyak. Mereka baru sadar bahwa Queen sudah membawakan lebih dari 20 lagu. Dengan durasi lebih dari 2,5 jam, jauh melebihi konser biasa. Namun karena ini adalah penampilan terakhir sang idola, tak seorang pun rela beranjak. Gelombang suara pun pecah. Menggema serentak, engkor, engkor. Permintaan engkor biasanya menjadi tradisi. Bentuk terima kasih terakhir bagi para penggemar. Namun Queen hanya menatap mereka dengan senyuman penuh kehangatan. Setelah melepasmu hingga ribuan juta, pada akhirnya kita tetap harus berpisah. Jika kita terus bertahan, justru hanya akan semakin menyakiti hati kita semua. Saya ingin kalian mengingat saya seperti ini. Mengingat perpisahan yang tegas ini. Mungkin suatu hari kita akan melompat kembali. Tetapi bukan di atas panggung. Queen yang bernyanyi di panggung ini tidak akan pernah kalian lihat lagi. Sekali lagi, terima kasih atas segalanya. Sampai jumpa. Dan selamat tinggal. Queen tidak mengucapkan selamat tinggal dengan kata-kata. Ucapan perpisahannya sudah terangkum dalam harapan tulus yang terpancar dari sorot matanya. Anda bukan karena Charlie. Mungkin ia tak akan pernah benar-benar menjadi seorang penyanyi. Bakat yang ia miliki memang ada. Namun tanpa motivasi itu, sebutan penyanyi terasa hampa baginya. Segala perjuangannya selama ini hanyalah untuk menemukan Charlie. Setelah lompatan tak terduga itu, benih keinginan untuk berhenti pun mulai tumbuh di hatinya. Di atas panggung, pita-pita warna-warni berjatuhan, bercampur dengan salju yang menari di udara malam, membentuk pemandangan yang seolah memukau dongeng musim dingin. Queen hanya mengayunkan tangan, membungkuk dengan anggun kepada para penonton, lalu melangkah ke pintu masuk lift panggung, menghilang tanpa jejak. Saat pita-pita itu perlahan menyentuh lantai, barulah penonton tersadar, Queen sudah tidak lagi berdiri di sana. Lampu-lampu tiba-tiba menyala terang. Suara pengumuman staf bergema dari pengerasan suara. Pertunjukan malam ini telah selesai. Mohon para penonton meninggalkan lokasi dengan tertib, menghindari kepadatan, dan jangan lupa membawa sampah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Namun sebagian penonton tetap puas di kursi mereka. Ada yang matanya basah. Ada yang tak mampu menahan tangis. Konser perpisahan memang bukan hal baru. Para penyanyi Hong Kong maupun Taiwan sering melakukannya. Meskipun semua tahu mereka akan kembali tampil beberapa tahun kemudian, tetap saja tangis tak terhindarkan. Tetapi Queen berbeda. Semua sadar. Kepergiannya malam ini selamanya. Ia tidak akan kembali lagi. Claire menundukkan kepala. Air matanya tak terbendung. Hatinya perih menyadari kenyataan. Setelah konser ini, ia dan Charlie hanya punya sisa waktu 3 jam yang kian menipis. Charlie, yang polos mengira air mata itu untuk Queen, mengusap punggung Claire dengan lembut sambil berbisik. Oke sayang, jangan bersedih. Hidup ini seperti arus yang datang dan pergi tanpa henti. Teman, keluarga, bahkan idola pun begitu. Claire mengedipkan matanya, mengangguk pelan, lalu berbisik. Ayo pulang ke hotel. Baiklah, Charlie menunjuk jemarinya di tangan Claire, lalu berjalan keluar bersamanya. Hotel tempat mereka menginap tidak jauh dari arena konser. Mereka menembus salju tebal, hingga tiba di kamar sekitar pukul 11 malam. Sesampainya di lobi, Claire meminta staf hotel untuk segera mengantarkan kue yang sebelumnya ia pesan ke kamar. Sambil tersenyum ia berkata kepada Charlie, "Syukurlah, aku masih sempat merayakan ulang tahunmu." Charlie hanya tersenyum tipis, lalu menyusul masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, staf hotel datang membawa kue cantik berbentuk hati, dilapisi krim putih bersih, ditemani 2 botol anggur merah pilihan. Kue itu tampak sederhana, tanpa hiasan berlebihan.
tanpa ucapan yang bombastis. Hanya ada satu kalimat singkat yang terpahat indah, "Love of my life." Charlie tahu kalimat itu pasti permintaan Claire kepada toko kue. Hatinya langsung tersentuh, meski pernikahan mereka bermula karena perjodohan. Setelah bertahun-tahun melewati getir pahit, mereka perlahan menumbuhkan rasa yang tulus. Dengan sengaja Charlie bertanya, "Sayang, apa maksud dari tulisan ini?" Claire menatapnya. Wajahnya memerah. Lalu berbisik, "Apakah kamu sungguh tidak mengerti? Atau hanya berpura-pura?" Charlie tersenyum. "Aku mengerti. Tapi aku ingin mendengar langsung dari bibirmu." Claire menyamar. Senyum tipis terbit di wajahnya. "Itu judul lagunya," ujarnya. Ia lalu mengambil ponselnya, mencari lagu itu, dan membiarkan melodi lembut mengalun. Suara penyanyi mengisi kamar dengan lirih, seolah menyuarakan isi hati Claire. Liriknya mengalir, getir sekaligus menyentuh, begitu tepat menggambarkan perasaan yang tak sempat ia ucapkan. Charlie memahami kata demi kata, namun tak mendalami maknanya. Ingatannya hanya melayang ke masa kecil. Lagu itu sering diputar oleh ibunya. Tapi saat itu ia terlalu muda untuk benar-benar mengerti. Dengan sedikit heran ia bertanya, "Sayang, apa judul lagu ini?" Rasanya sangat familiar. Claire menunjuk tulisan di atas kue. "Itulah judulnya." "Lalu siapa penyanyinya?" tanya Charlie. "Band Inggris bernama Queen," jawab Claire lembut. "Queen," Charlie tiba-tiba teringat. "Oh, mereka yang menyanyikan We Will Rock You, bukan?" Claire tersenyum, mengangguk. "Betul. Pernahkah kamu mendengar lagu ini sebelumnya?" "Ya," jawab Charlie jujur. "Aku mendengarnya saat masih kecil. Tapi saat itu aku tidak tahu judulnya. Dan setelahnya tak pernah mendengar lagi." Claire tersenyum lagi. "Lagu ini memang indah. Tapi usianya sudah lama. Mungkin lebih dari setengah abad." Charlie datang pelan-pelan. Tidak heran. Ia teringat ibunya sudah memutarnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Maka, wajar bila lagu itu sudah sangat tua. Claire lalu meletakkan kue di meja dekat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota dingin. Ia menancapkan lilin angka 2 dan 9 di atasnya. Menatap salju di luar, Claire berbisik, "Suamiku, buatlah permohonan." Charlie mengangguk, duduk di hadapan kue, memejamkan mata. Diiringi musik yang masih mengalun, ia berdoa dalam hati. Permohonan ulang tahunnya lahir begitu saja. Ia ingin segera menumpas perkumpulan penghancuran King dan Victoria, mengungkap jati dirinya pada Claire, memohon pengampunannya, lalu hidup sederhana bersamanya. Ia membayangkan masa depan. Claire menua dengan anggun, sementara ia menemaninya, menjaga dengan rahasia seorang kerabat, memberinya pil peremajaan, hingga mereka bisa hidup bersama sampai 100 tahun. Usai berdoa, Charlie membuka mata. Claire memandanginya dengan penuh rasa ingin tahu. "Sayang, apa yang kamu rindukan? Apa butuh waktu lama untuk mengucapkannya?" Charlie tersenyum. "Doa itu tentang kita berdua. Karena rumit, aku harus mengulanginya beberapa kali dalam hati." Claire terisak manis. "Terima kasih sudah berusaha keras. Sekarang tiup lilinnya. Aku masih ingin mengucapkan selamat ulang tahun." Charlie tertawa kecil dan meniup lilin. Claire segera mengambil anggur merah. "Sayang, kamu potong kuenya. Biar aku menuangkan anggurnya. Malam ini, aku akan menemanmu minum." Charlie mengangguk senang. Setelah kue larut dan anggur dituangkan, mereka mengangkat gelas. Dengan mata berkaca-kaca, Claire berbisik, "Selamat ulang tahun, suamiku. Semoga semua harapanmu terkabul. Semoga kamu sehat dan panjang umur." Charlie menatapnya dalam-dalam. "Kamu juga, sayang." Mereka bersulang. Kesempatan bagi Charlie dan Claire untuk duduk santai sambil minum memang jarang. Namun malam itu berbeda. Di kamar hotel hangat, dengan salju bergulir di balik jendela, larut dalam suasana romantis ulang tahun. 2 gelas anggur pertama membuat Claire merasakan sensasi hangat menjalar. Sedikit membuat pusing. Tapi bukannya tidak nyaman, justru membuat tubuh dan jantung lebih ringan. Tak butuh waktu lama, pengasapan anggur merah berukuran 750 ml sudah habis. Pipi Claire memerah, namun ia tetap mengambil botol kedua, hendak membukanya. Charlie buru-buru mencegah. "Sayang, kamu sudah cukup minum. Jangan berlebihan." Claire menggeleng. Matanya berbinar. "Kesempatan seperti ini langka. Mari kita habiskan juga botol ini." Charlie menasihati. "Kalau terlalu banyak, besok kamu bisa sakit kepala."
Tidak apa-apa. Claire tersenyum. Besok kita tak punya agenda. Tak perlu terburu-buru pulang, kan? Charlie terdiam sesaat. Claire menambahkan dengan suara lembut. Kita sudah menikah cukup lama. Tapi ini pertama kalinya aku bisa merayakan ulang tahunmu dengan cara seperti ini. Kenapa kita tidak menikmati lebih lama? Hati Charlie luluh. Lagi pula, bila Claire terlalu banyak minum, ia selalu bisa membantunya menetralkan pengaruh alkohol. Maka ia hanya mengangguk. Diam-diam menyetujui. Claire pun menuangkan setengah gelas untuk mereka berdua. Mengangkat gelasnya. Ia berkata lirih. Suamiku, mari bersulang lagi. Ini pernikahan pertamaku. Diatur oleh kakek. Aku dulu tidak siap. Sering salah langkah. Untuk itu, maafkan aku. Charlie memandang dengan hangat. Istriku, kamu sudah melakukan yang terbaik. Saat aku miskin, kamu tidak pernah memenuhiku. Setelah kakek meninggal, ketika keluarga mendesak dan ingin menyingkirkanku, hanya kamu yang tetap berdiri di sisiku. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Claire menahan senyum. Berbisik gemetar. Lalu berkata, selama ini justru kamu yang berkorban banyak. Demi aku, orang tuaku, bahkan keluargaku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Charlie tertawa kecil sambil mengubah tangan. Antara suami istri, tak perlu ada kata maaf atau terima kasih. Semua ini hanya karena efek anggur. Claire terkekeh. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Percakapan mereka terasa begitu ringan. 2 botol anggur pun tandas. Namun Claire masih mampu menahan diri. Ia memandang meja penuh remah kue dan botol kosong. Lalu berbisik, sayang, sudah larut. Kamu mandi dulu. Aku yang bereskan semuanya. Charlie menggeleng. Biar aku saja. Kamu mandi dulu. Claire menyarankan. Tidak perlu. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Mana mungkin aku membiarkanmu bersih-bersih. Pergilah. Aku yang urus. Melihat tekad Claire, Charlie akhirnya mengalah dan masuk ke kamar mandi. Begitu pintunya tertutup, Claire menatap 2 botol anggur kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu mengerang pada dirinya sendiri. Claire, kamu sudah memutuskan. Jangan lagi ragu atau malu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.